pagi kan kita dapat kabar bahwa ada gempa di NTT ya Mas ya. Mungkin respon dari pihak istana seperti apa Mas? Baik, terima kasih. Berkenaan dengan informasi tadi pagi telah terjadi gempa dengan magnitudo yang cukup besar di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kurang lebih pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar gitu. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap siagakan. Saya kira kalau pertanyaannya perbaikan mungkin belum ya, karena ini baru terjadi, kejadiannya juga baru tadi pagi. Yang paling penting adalah segera mitigasi penyelamatan. Ya, kalau ada korban segera tertangani dan langsung difikirkan untuk penanganan apabila misalnya warga masyarakat terdampak rumahnya mungkin tidak dapat lagi ditempati. Kami juga tadi sudah diskusikan. Ya, mungkin tadi Bapak Gubernur juga melaporkan telah berkoordinasi dengan kepala daerah dari kurang lebih 4-5 kabupaten yang terdampak. Yang pertama kan begini, sebenarnya yang secara substantif harus atau dimaksud oleh Bapak Presiden adalah betapa beliau dalam 21 bulan masa kepemimpinan ini mencoba membenahi beberapa sektor yang salah satunya yang paling beliau concern adalah mengenai BUMN kita. Jadi yang kemarin beliau sampaikan itu adalah ungkapan bahwa kita betul-betul ingin punya semangat yang tidak terbatas untuk membenahi BUMN kita. Bahwa kemudian pembenahan itu menyangkut mungkin ditemukan tindak-tindak atau perilaku korporasi sebelum ini yang itu dirasa tidak benar. Disitulah sebenarnya semangatnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah sampai amnesti, ya belum, terlalu
jauh kalau sudah sampai ke proses amnesti. Tapi itu yang lebih substantif bisa saya sampaikan, dan yang lebih penting lagi bahwa dengan semangat kita memperbaiki BUMN kita, ternyata kan bisa. Kita rampingkan ternyata juga bisa, manajemen kita rapikan juga ternyata bisa, dan akibatnya itu membawa keuntungan, ya, baik bagi perusahaan-perusahaan BUMN kita yang kemudian kalau dikonsolidasi sebagaimana dilaporkan, yang sekarang semuanya di bawah manajemen pengelolaan di Danantara, kita membukukan keuntungan yang cukup membanggakan gitu, hampir 300 sampai 400%. Jadi semangatnya itu, ya. Belum sampai ke masalah amnesti. Kalau diperhatikan kan sebenarnya proses itu sudah berjalan, dan selama ini dalam proses pembenahan itu kan juga tidak pernah terlepas juga dari keterlibatan institusi lain, terutama aparat penegak hukum kan. Mas, ini kan menanyakan soal dokter yang penjelasan berikutnya, Mas. Mengenai dokter sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah bagaimana memang selain masalah ekonomi, selain masalah pendidikan, masalah kesehatan bagi seluruh rakyat kita itu juga salah satu yang menjadi prioritas. Nah, maka kemudian di awal masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran kan ada program cek kesehatan gratis. Nah, dari proses-proses itu kemudian kita mendapati kenyataan atau fakta bahwa berkenaan dengan kebutuhan kita tentang dokter itu data mengatakan bahwa jumlahnya yang kita butuhkan, kita kurangnya itu besar sekali, ya. Baik dokter spesialis, dokter umum, apalagi dokter spesialis, dan termasuk dokter gigi. Jadi hasil cek kesehatan gratis, salah satu datanya yang tertinggi penyakit atau masalah kesehatan yang dihadapi rakyat kita adalah salah satunya dokter gigi. Nah, problemnya adalah profesi dokter, apalagi kalau sudah bicaranya dokter spesialis atau dokter gigi, itu bukanlah profesi yang mudah untuk dicapai atau diraih, karena membutuhkan individu-individu yang betul-betul memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi jumlah kekurangan. Nah, kemudian kalau kita berbicara lantas bagaimana cara mengatasinya, ya kan? Nah, maka kan ada beberapa hal. Ya, satu, sumber daya calon dokternya. Yang kedua, lembaga pendidikan untuk mendidik dokternya, karena menjadi dokter itu tidak mudah ya, sampai bisa praktek itu rata-rata dibutuhkan 6 sampai 7 tahun. Nah, itu yang menjadi pekerjaan rumah kita, maka kemudian kita berusaha keras untuk mencari terobosan-terobosan atau cara-cara bagaimana bisa mengatasi kesulitan rakyat sambil secara paralel, ya, proses-proses kita melahirkan dokter-dokter baru sesuai dengan yang kita butuhkan itu dapat terpenuhi gitu. Dari 10.000 puskesmas yang kita miliki, ya, Menteri Kesehatan melaporkan contoh saja ini, dokter gigi itu hanya tersedia di kurang lebih 40%-nya. Jadi 60% atau kurang lebih 6.000 puskesmas kita itu tidak atau belum memiliki dokter gigi. Nah, Presiden juga sudah memerintahkan dan sedang dikerjakan oleh BUMN kita untuk membuat semacam mobile dentist. Jadi mobil untuk perawatan atau kesehatan dokter keliling, semacam home care yang nanti ini diharapkan ini bisa membantu mempercepat dulu mengatasi masalah, terutama masalah kesehatan gigi rakyat kita. Ini masih proses, kemarin sudah dilaporkan ke kami perkembangannya, karena peralatan kedokteran gigi tentu berbeda dengan peralatan yang kedokteran umum gitu. Jadi itu
semangatnya secara umum ya, secara menyeluruh seperti itu. Kira-kira konsepnya sebenarnya mirip dengan yang dokter keliling ya, atau mobile dentist car tadi. Nah, kenapa kemudian muncul juga ide mengenai dokter terbang, istilah terbang itu karena dalam beberapa kali kesempatan kita berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia, memang negara kita sangat luas, ya, jangkauan fasilitasnya belum merata. Maka kemudian kan kemarin juga disampaikan target pemerintah secepat-cepatnya ini untuk bisa memperbaiki seluruh puskesmas kita, memperbaiki RSUD kita dengan harapan memperpendek baik jarak maupun waktu terhadap pelayanan kesehatan kepada rakyat kita yang di tempat yang paling jauh. Nah, dari situlah sebenarnya muncul gagasan atau ide, dan di banyak negara memang juga tidak kemudian sudah menyeluruh ya. Di beberapa negara, di beberapa wilayah itu juga menerapkan hal yang sama untuk unit reaksi cepat kesehatan itu juga ada yang berbasis helikopter gitu. Itu untuk melakukan penanganan dengan jauh lebih cepat khusus di daerah-daerah yang terpencil. Tidak juga kemudian seluruh desa atau seluruh kelurahannya kemudian ada moda transportasi udaranya, kan tidak selalu seperti itu. Mas izin juga. Hah? Akan dimulai kapan rencananya, Mas? Ini semua sedang dikerjakan ya. Jadi perbaikan rumah sakit tahun ini sudah 66 sudah selesai, 20 sudah operasional, tetapi Bapak Presiden merasa itu kurang karena hampir seluruh RSUD kita, kalau saya tidak salah, di kurang lebih angkanya 350 sekian yang harus juga dilakukan perbaikan, sehingga beliau minta itu bisa dipercepat. Nah, kemudian puskesmas tadi sudah kami sampaikan sebagian sudah mulai proses perbaikan, ini seperti revitalisasi sekolah ya, ini sebagian kita selesaikan. Jadi mohon izin juga untuk tidak memperbanding-bandingkan kenapa menangani ini dulu atau ini dulu. Semuanya kita coba kerjakan sesuai dengan, tentu saja ya, sesuai memang dengan kemampuan kita sesuaikan. Manakala kita mampu, sesungguhnya kita menghendaki semuanya bisa kita selesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Jadi kalau pertanyaannya kapan dilakukan, semua sudah dikerjakan. Termasuk tadi yang saya cerita mengenai proses pendidikan untuk mencetak dokter-dokter itu kan juga sudah dilakukan di beberapa tempat, beberapa fakultas kedokteran sudah mulai mempercepat proses itu, termasuk menambah jumlah mahasiswa atau kuota penerimaan untuk calon-calon dokter. Mas ini juga Mas, soal UI kenegaraan yang kemarin Ini kok tidak ada masalah upacara ini. Iya nanti Upacara dulu lah, upacara dulu. kalau upacara sekarang persentasenya sudah berapa sih? Season belum, Mas. Hamin 2 menjelang UTI. Persentasenya sudah saya persiapannya Mas. Baik, berkenaan dengan masalah persiapan upacara hari ini adalah kami menyebutnya gladi bersih. Ya, semua unsur tampil sebagaimana yang nanti direncanakan akan ditampilkan di tanggal 17 Agustus pada saat upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa insya Allah kami siap untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Nasional dan selaku penanggung jawab ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam proses, baik mulai proses seleksi, kemudian proses latihan di setiap tempat masing-masing, sampai kemudian kita berlatih bersama-sama sampai hari ini tadi seluruh unsur mulai dari peserta upacara, petugas paskibraka, kemudian juga
teman-teman adik-adik dari Gita Bahana Nusantara yang itu juga hasil seleksi dari seluruh Indonesia, talenta-talenta hebat di bidang musik, kemudian adik-adik paduan suara, teman-teman dari TNI, Korsik, seluruhnya termasuk kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada mereka-mereka yang banyak terlibat meskipun sering tidak terlihat, mulai dari yang petugas keamanan, petugas kebersihan, termasuk petugas IO yang menyiapkan seluruh tempat. Ini satu persatu tadi kami cek dengan sedetail-detailnya semata-mata untuk memastikan bahwa pelaksanaan nanti di hari Senin tanggal 17 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir yang mau kami sampaikan tadi di penutup pagelaran atau seni budaya yang ditampilkan oleh seluruh penampil, dan terutama banyak juga adik-adik, ya itu menggambarkan tadi kalau kita perhatikan ya, semangat nasionalisme yang sebagai anak-anak Indonesia mempertahankan budaya bangsa, ingin memberikan yang terbaik karena kalau diberikan kesempatan untuk bisa tampil dan masuk tim pencak silat, semuanya kami merasa sangat bangga dan terharu, dan itulah tugas dan kewajiban kita untuk menjalankan seluruh amanah, menjalankan profesi kita masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk hari ini maupun untuk masa depan generasi yang akan datang. Saya kira itu. Sejauh ini udah berapa persen sih Mas kesiapannya dan juga peserta yang mendaftar dari masyarakat? Ya insya Allah 99% ya, yang 1% kita semua serahkan kepada yang di atas. Tapi insya Allah bismillah. Mas, untuk kehadiran mantan presiden dan wakil presiden sendiri bagaimana konfirmasinya Mas? SBK sendiri kemarin nggak datang katanya. Ya. Kalau seperti ini juga seperti apa? Ya, dapat kami laporkan bahwa kepada seluruh presiden terdahulu, wakil presiden terdahulu, ini juga kadang tidak mungkin saya sebut satu persatu ya presiden. Memang penyebutannya kan presiden ke-5, presiden ke-6, presiden ke-7, nanti wapres juga ada wapres ke-10 dan ke-12, wapres ke-11. Nah, semua sudah tersampaikan kepada seluruh keluarga, termasuk putra-putri proklamator kita, keluarga Bung Karno maupun keluarga Bung Hatta, dan keluarga dari tadi presiden dan wakil presiden terdahulu semua sudah tersampaikan, dan sudah ada beberapa yang menyampaikan konfirmasi mengenai kehadiran, ada juga yang menyampaikan konfirmasi berhalangan hadir oleh karena sesuatu hal. Salah satunya kemarin yang sudah kami sampaikan adalah Pak SBY yang kebetulan jadwalnya bertepatan, beliau harus cek kesehatan itu yang bertabrakan dengan peringatan 17 Agustus. Jadi jangan ini kemana-mana. Pengukuhan persiapannya seperti apa Mas sama presiden Mas? Rencana pengukuhan siang hari ini nanti pukul 14.00 dan sudah siap. Kita lihat juga adik-adik tadi tampil udah bersih luar biasa, hampir boleh dikatakan tidak ada kesalahan ya. Wajahnya juga sangat-sangat menggambarkan optimisme dan kepercayaan diri ya. Kita terus terang juga ikut terharu dan bangga dengan perjuangan adik-adik. Ini adik-adik Paskibraka itu kan seleksi mulai dari tingkat kabupaten, jumlahnya dari 24.500 sekian, ya. Kemudian terseleksi sampai di tingkat provinsi menjadi kurang lebih 2.000. Nah terakhir seleksi sampai tingkat pusat jumlahnya 76 ya. Nah, ini luar biasa proses berbulan-bulan sejak Januari tahun 2026. Jadi hampir kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan 7 bulan mereka menjalani proses seleksi, dan
Insya Allah. Hah? Nanti kita sampaikan. Tenang aja. Untuk masyarakat yang hadir di Oke, cukup ya. Mas soal Hah? yang lebih kenegaraan mas itu Mas Pras, satu lagi yang kemarin kembali lagi soal pidato Pak Prabowo kemarin Wih, kan ada balik yang menarik. lagi pidato. Kemarin kan ada yang menarik Mas, selama ini pidato itu terkesan satu arah, tapi kemarin Pak Prabowo menghadirkan beberapa warga penerima manfaat dari program prioritas Pak Prabowo ini sebenarnya kenapa dan tujuannya seperti apa sih Mas? Kenapa dihadirkan di pidato kenegaraan ya? Ya tidak lebih dan tidak kurang sebetulnya ini kan apa yang menjadi program pemerintah dan program prioritas Bapak Presiden itu kan tentunya kita berharap memberikan manfaat kan begitu. Nah maka kemudian kemarin di dalam pidato kenegaraan kenapa dihadirkan yaitu untuk sekali lagi membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan, program yang kita kerjakan memang betul-betul memberikan dampak yang memang signifikan. Contoh misalnya mengenai pangan begitu kan, dari program prioritas Bapak Presiden kita mencapai swasembada pangan kan pupuk dibenahi, irigasi diperbaiki, maka bagi para petani itu menyebabkan produktivitas meningkat dari yang awalnya hanya bisa panen 1 kali, sekarang sudah bisa menjadi 2 kali atau bahkan menjadi 3 kali. Secara umum, secara nasional, kemudian itulah yang membuat kita berhasil mencapai target swasembada pangan kita. Maka Bapak Presiden kemarin menyampaikan selain ingin membuktikan bahwa betul-betul itu memiliki dampak, yang paling penting sesungguhnya kemarin substantifnya adalah Bapak Presiden ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran-jajaran di bidang-bidang yang dianggap sudah berhasil itu tadi, termasuk misalnya pangan. Jadi kehadiran penerima manfaat atau petani itu bagian dari Bapak Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani di seluruh Indonesia, karena tanpa para petani memiliki iklim yang baik, benih yang baik, pupuk yang tersedia, murah, air irigasi yang itu tidak akan mungkin tercapai swasembada pangan kita. Jadi konteksnya lebih ke situ ya. Mas nyambung juga Mas, ini kan kemarin kan soal pengupas bawang itu Mas, ini kan rame ya Mas. Yang disebut kemarin Presiden sempat menyebut pengupas bawang ini gajinya 700.000 per kilo. Nah ini apakah memang ada kesalahan ataukah memang gajinya segitu gitu? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Nanti kita cek ya Yang kemarin Presiden menyebut itu. kalau detailnya kita cek. Cukup ya teman-teman. Ada lagi? mas soal yang Cukup? di kenegaraan itu mas skemanya gimana? Belum tuh kan Apalagi Apa udah ada Baru- targetnya gitu? baru disampaikan sebagai sebuah pemikiran gitu, yang kemudian minta untuk mari kita kaji bersama-sama gitu. Ya belum sampai kepada skemanya seperti apa, tapi yang pasti adalah pemikiran itu tentu ya, manakala pun nanti misalnya kita setuju bersama-sama tentunya sangat-sangat selektif, bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian bisa untuk semuanya atau bisa dengan mudahnya itu kan. Tidak seperti itu. Mas kemarin Nggak bisa habis ini. PMI ada di Jakarta, udah di PFII. Ya. Akan ada di Jakarta, itu lokasinya bakal di mana ya? Sudah ada sebenarnya, tapi mungkin jangan saya lah yang nanti menyampaikan. Biarlah nanti ada dari otoritasnya sendiri ya, karena itu kan sebuah zona yang memang diatur khusus. Yang penting adalah idenya. Selama ini kita tidak punya itu atau belum punya itu, sekarang kita salah satu negara yang dianggap sangat potensial, masih ruang berkembangnya masih cukup besar ya, dan dianggap memiliki prasyarat-prasyarat kunci ya, untuk hadirnya atau datangnya investasi-investasi dari manapun. Nah, maka dengan proses yang sangat cepat itu
kita siapkan perangkat-perangkat itu. Jadi memang kira-kira polanya memang seperti itu ya. Maksudnya ada sesuatu, ada peluang, ada kesempatan, kita kerjakan dengan secepat-cepatnya. Ada masalah, kita selesaikan dengan secepat-cepatnya. Tadi malam kami juga monitor karhutla, terutama di Bromo, Tengger, Semeru, Taman Nasional sudah mulai bisa terkendali. Intinya mari kita warnai dengan sesuatu yang optimis, positif untuk semua kepentingan bangsa, negara, dan rakyat yang kita cintai. Terima kasih, Dirgahayu 81 Indonesia. Merdeka. Terima kasih.